Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di awal pekan di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan untuk Anda pemirsa yang saat ini tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon sambil sarapan pagi dengan keluarga Anda, dengan orang-orang terdekat Anda, dimohon Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4. Karena suasana jalan saat ini pemirsa untuk menuju ke tempat aktivitas Anda ada yang ramai lancar, padat merayap, dan juga macet. Jangan lupa pemirsa Anda untuk mematuhi peraturan berlalu lintas. Dan dimohon Anda juga untuk tidak mengangkat ponsel Anda saat Anda mengendarai kendaraan ya. Karena itu sangat berbahaya pemirsa, kecelakaan biasanya berawal dari pelanggaran. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi-informasi dari sekeliling Anda, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua juga disajikan secara lengkap dan menarik. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan ini pemirsa dengan praktisi pendidikan ya. Ini berkaitan dengan penanaman pendidikan karakter. Ada yang bilang pemirsa bahwa pendidikan karakter yang merupakan khas dari kita saat ini banyak sekali menjadi sorotan karena ini pemirsa perilaku dari anak-anak milenial saat ini yang banyak orang tua kita bilang bahwa sangat berbeda jauh dari sebelumnya ya, terutama dari sisi karakter, dari sisi etika, kesopanan, dan seterusnya. Nah, bagaimana ini pemirsa upaya penanaman pendidikan karakter yang menjadi ciri dari kita sebagai orang Timur, nanti kita akan obrolkan di pagi hari ini dan nanti akan saya kenalkan narasumber di pagi hari ini. Sebelum saya kenalkan, saya baca dulu ini pemirsa berita dari halaman utama koran Juara, koran Radar Cirebon di halaman utamanya. Ini pemirsa edisi hari ini. Ini pemirsa dari konstelasi politik nasional ya. Giliran Gerindra dan PKB. Gus Jazilul, kita punya pasangan Mas Bowo Gus Muhaimin. Nah, itu pemirsa. Kemudian proyek revitalisasi Taman Pataraksa senasib dengan Stadion Watu Belah. Dalam tanda petik, ini pemirsa limbah di depan Bupati DPRD. Kemudian kecewa. Nah, ini pemirsa ya, kecewa. Ada pernyataan dari DPRD Kabupaten Cirebon. Kita tunggu saja audit BPK. Kemudian meneropong proyek revitalisasi Taman Pataraksa. Ini di Kabupaten Cirebon, pemirsa. Kemudian dianggarkan lagi 10 miliar baru bisa ditata tahun depan. Stadion Watu Belah yang kini makin merana. Itu pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Garuda napas. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian berikutnya ini pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon ya. Ini pemirsa, ungkit lagi Raperda Cagar Budaya. Pemerintah Kota Cirebon diminta serius urus cagar budaya. Kemudian Jakarta unjuk kabisa di Balai Kota. Kemudian aspal perlintasan kereta api ancam keselamatan. Itu pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Berikutnya ini pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Ini pemirsa di koran Radar Cirebon hari ini. Yakin ekonomi bangkit. Bupati Imron meminta dukungan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif pemirsa. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya ini pemirsa dari halaman utama atau di headline koran politik terbesar di Jawa Barat
yaitu Koran Rakyat Cirebon pemirsa. Kebut dana cadangan pilkada. Ya, butuh hampir 30 miliar. Tahun 2022 baru 11 miliar. Kemudian realisasi pajak minim PAD banyak yang bocor. Kemudian jelang PPDB SMPN 1 paling banyak rombel. Nah, ini pemirsa. Beri pendidikan kesetaraan. Kemudian benahi infrastruktur masyarakat. Itu pemirsa. Ya, ini pemirsa, tren mobil hibrid mulai merambah Cirebon. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di prolog tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan ini pemirsa tentang penanaman pendidikan karakter. Di sebelah saya ini pemirsa ada Insinyur Farid Afandi. Ini pemirsa salah satu praktisi pendidikan di Kota Cirebon. Selamat pagi Pak Farid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga. Apa kabarnya nih Pak Farid? Baik sekali. Oke, terima kasih nih Pak Farid sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silahkan nanti Anda bisa bergabung. Pemirsa bisa ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Anda bisa interaktif langsung 0231 482138, atau pemirsa bisa untuk memberikan pertanyaan Anda, pendapat Anda, ini bisa melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV ya. Topik yang sedang kita diskusikan, yang sedang kita obrolkan di pagi hari ini pemirsa di Selamat Pagi Cirebon, penanaman pendidikan karakter. Saya ke Pak Farid. Pak Farid, ini pendidikan karakter saat ini kan menjadi sorotan ya. Maksudnya sorotan karena ini perilaku anak-anak milenial kita, anak-anak remaja kita. Ini banyak yang menjadi sorotan. Ada yang bilang bahwa orang tua kita bilang ini perilakunya beda banget dengan mereka dulu, orang tua kita dulu gitu ya. Kita sebagai orang timur. Nah, saat ini pendidikan karakter menjadi sorotan karena akibat dari perilaku remaja-remaja kita. Pak Farid, menurut Anda tentang pendidikan karakter? Oh ya, terima kasih sekali. Penanamannya ya. Penanamannya untuk saat ini secara formal mungkin kita mengadakan pengajian pagi di setiap sekolah. Kemudian juga ada beberapa sekolah yang melakukan menyanyikan lagu Indonesia Raya juga setiap pagi. Upacara-upacara kita terhenti karena COVID sekarang. Mungkin bisa dilanjutkan lagi nantinya. Kemudian ada juga yang menggunakan sholat duha. Itu yang resminya ya, secara umum. Kemudian juga banyak Pak Farid, sekolah-sekolah yang mengadakan demikian. Yang tadi sholat duha, sebelum mulai jam belajar itu ngaji dulu gitu kan. Kemudian yang lebih bagusnya lagi sekarang tutup pintu. Pokoknya apa itu tutup pintu itu? Jam 7 lebih dikit langsung tutup pintu. Jadi pintu gerbang. Pintu gerbang. Saya kira itu juga merupakan salah satu pendidikan karakter biar tepat waktu ya. Sehingga anak-anak bisa datang pada tepat waktu sebelum pukul 7 atau pukul yang ditetapkan oleh sekolahnya masing-masing. Itu Pak Safif. Iya, pendidikan karakter ya. Iya, pendidikan karakter. Oke ya. Pak Farid, kalau yang tadi Pak Farid sebutkan di sekolah-sekolah, itu biasanya tiap pagi atau bagaimana Pak Farid? Tergantung sekolahnya, ada yang tiap pagi, kemudian ada yang seminggu sekali atau 2-3 kali lah. Itu tergantung sekolahnya masing-masing. Tentang pendidikan karakter ini. Iya. Oke, Pak Farid, kalau pendidikan karakter sendiri ya, tadi saya sebutkan banyak yang bilang ini berbeda dengan orang tua kita dulu ya, dari sisi tata krama, etika. Kalau menurut Pak Farid setuju? Oh ya, karena kita berbeda ya zamannya dengan zamannya anak kita ya. Pasti itu generasi yang berbeda dan saya sendiri juga mengalami shock kultur yang ya sangat berbeda dengan anak saya. Karena anak saya dibesarkan pada dunia yang berbeda, terutama dunia informasi ya. Artinya sekarang setiap anak sudah punya HP, HP-nya Android yang semua bisa menampung informasi, berbeda dengan kita dulu.
HP ini memang semuanya masuk dan dunia maya sama dengan dunia sebenarnya ya. Di situ ada kebaikan, ada kejahatan, iya, keburukan juga ada ya. keburukan semuanya, ada agama dan ada ateis, dan sekarang lebih terbuka. Memang kita sebagai orang tua yang harus bisa membimbing anak kita untuk memilih ya dari HP itu. Kalau enggak nih, saya kira kita akan kebablasan anak-anak. Jadi pengaruh dunia medsos juga sangat berperan saat ini. Itu menurut Anda sebagai pengajar ya, Pak Farid, itu sangat berpengaruh sekali ke anak-anak itu. Oh ya, sangat berpengaruh. Mempengaruhi pola pikir anak. Ya, mempengaruhi pola pikir, terus apa namanya, tingkah laku ya. Karena kan yang di medsos itu yang akan diikuti, medsos mana yang terkenal dia akan ikuti, dan dia sebagai figur utama kan, sehingga anak-anak lebih banyak meniru mereka daripada yang ada di sekelilingnya. Itu berarti sangat berpengaruh sekali Sangat ya. berpengaruh sekali. Iya, oke Pak Farid, nanti kita ngobrol lebih lanjut, tahan dulu. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali, tetap di RCTV. Masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, segmen ini saya sudah membuka Anda ya, silakan Anda bisa bergabung ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Ada WhatsApp 1 nih yang masuk ya, nanti akan saya baca nih Pak Farid. Saya kembali ke Pak Farid ya. Pak Farid, yang tadi Anda sebutkan ini tentang pendidikan karakter itu yang berbeda-beda ya. Di setiap sekolah itu ya, kemudian juga di lingkungan keluarga juga gitu ya, upaya penanaman. Nih mutlak di keluarga juga ini harus menurut Anda Pak Farid? Ya, sebenarnya kan tanggung jawab pendidikan karakter terutama di keluarga ya. Sekolah itu hanya berapa jam? Kalau kita hitung 6-8 jam, sisanya masih banyak di keluarga. Sebenarnya keluarga yang paling membentuk karakter anak-anak. Sedangkan sekolah itu hanya membantulah, pada prinsipnya membantu membangun karakter yang lebih baik. Jadi kalau di sekolah kami ada orang tua yang datang ke sekolah, itu berarti anaknya akan lebih baik 100% dari sebelumnya. Maksudnya Pak Farid? Kalau ada orang tua yang datang ke sekolah kemudian mempermasalahkan anaknya, menanyakan tentang anaknya, bagaimana dia, berarti kita guru akan membantu anaknya lebih berhasil, lebih baik. Ketika ada orang tua yang datang ke sekolah menanyakan anaknya, bagaimana ketika dia di sekolah dia apa gitu. Kenapa itu menunjukkan apa itu Pak Farid? Menunjukkan perhatian yang lebih besar daripada orang tuanya. Nah setelah kita ngobrol dengan orang tuanya, adakan konsultasi, nah pasti si anak ini kemajuannya akan lebih pesat dibandingkan dengan orang tua yang tidak pernah datang ke sekolah. Pengalaman saya gitu, setiap orang tuanya datang, konsultasi, kemudian kita ambil hal yang sama, kebijakan yang sama dengan orang tua. Nah, ya dalam waktu sebulan itu anaknya akan lebih pesat lah perkembangannya. Baik dari pelajaran, tingkah laku, semuanya akan lebih baik. Baik, Pak Farid ya. Tadi Pak Farid menyebutkan ini setiap sekolah itu kan berbeda ya dalam upaya penanaman pendidikan karakter gitu ya. Ini kan berbeda-beda tuh ya, upaya penanaman gitu ya. Dan Pak Farid, bukankah pendidikan karakter ini milik kita dulu tuh sudah ada gitu. Namun saat ini kenapa digalakan lagi gitu Pak Farid? Iya kan? Iya. Kenapa sekarang itu rame digalakan lagi? Apa karena melihat perilaku dari anak-anak milenial kita mengkhawatirkan atau bagaimana? Ya mungkin zamannya sudah berubah ya. Zamannya sudah berubah, terus kita juga anak-anak kita lebih banyak berkomunikasi dengan media sosial, sosial media dan sosial media itu di dalamnya
seperti sama dengan dunia nyata. Iya, Sedangkan anak-anak kita kan belum bisa memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, mungkin disitulah peran orang tua menjelaskan, mendampingi anak-anak untuk melihat media sosial tersebut. Gitu ya. Ya. Jadi ini orang tua berperan sekali gitu. Orang tua sangat berperan sekali. Kemudian kalau lingkungan Pak Farid bagaimana? Ya sama, berperan juga. Sekarang sih tinggal mana yang lebih kuat, peran orang tua atau peran lingkungan. Peran keluarga nih ya. Iya. Kalau lingkungannya yang baik, ya tentu dia akan ke bawah baik. Cuma yang saya sayangkan kan kalau lingkungannya tidak mendukung. Mendukung. Itu yang lebih berat buat anak-anak kita dalam pengaruh itu. Oh gitu ya. Oke Pak Farid. Pak Farid, upaya penanaman ya pendidikan karakter berbeda-beda di sekolah. Kalau di sekolah Pak Farid bagaimana upaya penanamannya itu? Kalau di sekolah kami lebih cenderung pada ngobrol ya. Ngobrol gimana? Ngobrol di sini apa ya? Curhatan lah. Oh, maksudnya gimana itu Pak Farid? Curhat anak, kondisi di rumah, kondisi perasaannya dengan para gurunya, sehingga gurunya sangat mengerti bagaimana keadaan anaknya. Nanti setelah perasaan itu dapat diselesaikan, anak-anak bisa lebih bersemangat lagi untuk hidup atau untuk belajar lebih bersemangat. Gitu ya. Itu. Oke, jadi pendekatannya seperti itu gitu Pak Farid. Lebih ke pendekatan psikologi personal. Iya, psikologi personal lah masing-masing anak. Ya memang ini melelahkan karena satu anak harus satu. Jadi itu peran di situ peran BP, bimbingan penyuluhan atau bimbingan konseling BK. Model seperti itulah. Model seperti itu sehingga per anak kita tahu masing-masing masalahnya dan kita ikut membantu menyelesaikan. Itu ngobrol dari hati ke hati gitu Pak Farid? Iya, dari hati ke hati. Nah itu harapannya apa gitu Pak Farid di sekolah Pak Farid dengan adanya ngobrol dari hati ke hati antara guru dengan siswa, itu apa harapannya? Harapannya memperbaiki kualitas hidup ya. Kualitas hidup tuh ke mental. Mental untuk sekolah kembali, mental lebih rajin, lebih terbuka terhadap dunia yang ada. Seperti itulah yang kita harapkan dalam obrolan-obrolan tiap harinya. Oke, dan itu upaya penumbuhan mentalitas ya, yang tadi disebutkan oleh Pak Farid itu sudah berlangsung lama gitu Pak Farid? Upaya pendekatan psikologi begitu, psikologi personal itu? Ya, dilakukan hampir setiap hari ya. Tapi ya mungkin orangnya bergantian karena waktunya kan kalau ngobrol perorangan ya memakan waktu juga sih. Dan kita juga memerlukan teknik-teknik tertentu sehingga murid-murid kita bisa terbuka kepada gurunya kan. Kenapa tidak memilih seperti sekolah-sekolah yang lain saja gitu Pak Farid? Misalnya yang tadi disebutkan oleh Pak Farid itu kan berbeda-beda. Kenapa tidak memilih misalnya yang kebanyakan yang dilakukan saja? Seperti pagi sebelum masuk upacara dulu bareng, baru satu persatu masuk gurunya sambil ngelus-ngelus gitu, biasanya kan begitu kan? Oh iya, ada banyak macam-macam. Kan gitu Pak Farid. Kenapa? Kalau kita disesuaikan dengan kondisi muridnya lah. Kami memang muridnya tuh memerlukan hal tersebut. Begitu Pak Farid. Jadi sesuai dengan kebutuhan ya. Sesuai dengan kebutuhan. Beragam gitu berarti nih Pak Farid persoalannya. Persoalannya beragam. Dan kebanyakan memang berawal dari kondisi keluarga ya. Permasalahan itu anak-anak kebanyakan dari kondisi keluarga. Keluarga di rumah yang tidak menyenangkan, keluarga yang menurut dirinya tidak mengenakan, atau jadi seperti itulah. Oh, berarti ini pokoknya banyak sekali curhatan-curhatan dari peserta didik itu karena ini pendekatannya berbeda ya. Tentunya tadi disebutkan oleh Pak Farid pendekatannya berbeda, ini disesuaikan dengan kebutuhan juga. Kebutuhannya betul. Dan mungkin dinilai apa yang dilakukan oleh yayasan dari Pak Farid ini
hal demikian diperlukan gitu Pak Farid? Iya, diperlukan sekali karena memang murid ke murid kami yang berbeda daripada umumnya. Gitu Jadi ya. itu yang mungkin menurut kami itu yang tepat lah buat anak didik kami. Gitu ya. Iya. Baik, baik. Oke, tahan dulu ya Pak Farid dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di session ini saya masih mengundang Anda. Silakan Anda bisa menanyakan berkaitan dengan penanaman pendidikan karakter ya. Anda bisa melalui SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV, atau bisa interaktif langsung 0231482138 ya. Pak Farid, ini ada 3 WhatsApp yang masuk nih, saya baca dulu. Ini diantaranya Pak Farid. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Ini dari pemirsa di perumahan di pembangunan ya, pokoknya di Jalan Cipto nih ya. Ingin menanyakan ke narasumber di RCTV ya. Selamat pagi Cirebon, Bapak narasumber. Saya ingin sekali menumbuhkan pada anak saya itu tentang karakter ya. Tapi sayang ya, saya dengan istri saya ini masing-masing bekerja gitu ya. Kalau sampai di rumah ini di sore hari jam 4, jam 5 gitu ya. Jadi ini boro-boro ke anak memberikan pengarahan-pengarahan berkaitan dengan pendidikan karakter yang tadi diobrolkan katanya ya. Menurut narasumber, apa yang mesti dilakukan oleh kami ya? Maksudnya oleh ibunya dan bapaknya juga nih ya. Karena kami hanya libur Sabtu dengan Minggu katanya ya. Yeah. Nah, jadi menurut narasumber saya harus bagaimana? Silakan Pak Farid, langsung dijawab saja Pak. Oh, silakan iya. Pak. Terima kasih. Kalau memang ini anaknya di SD nih Pak. Ya. Yeah. Kalau memang waktunya sangat sedikit sekali, kita meningkatkan kualitas pertemuan ya. Quality time. Ya. Quality time ya. Sehingga kita dengan anak bisa tetap dekat, terutama setelah pulang sekolah sampai jam tidur lah. Kita temani dia mengerjakan PR-nya, mengerjakan tugas, atau menanyakan hal-hal apa yang disenangi ketika di sekolah tadi pagi. Ya memang kita capek sekali. Iya kan? Waktunya istirahat tetap harus menemani anak kita sampai jam 9 lah. Berarti masih ada waktu dari jam 4 sampai jam 9 malam. 5 jam dekat dengan anak kita, tinggal meningkatkan kualitasnya. Itu ya. Dan untuk Sabtu Minggu yang waktunya libur, ya gimana 2 hari itu ya? 2 hari itu kita bisa 24 jam bersama anak kita. Masih itu sebetulnya masih ada waktu ya? Masih ada waktu sebenarnya sih. Tinggal ditingkatkan kualitas pertemuannya saja dengan anak-anak kita. Ya memang sangat melelahkan nih. Pulang kerja Sabtu Minggu yang harusnya kita istirahat tinggal tidur, kita masih harus capek-capek lagi dengan anak kita. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan demi anak kita, demi kemajuan anak-anak kita di masa depan yang harus dekat dengan orang tuanya kan. Itu ya. Nah dari situ pendidikan karakter bisa ditanamkan oleh para orang tua. Baik, ini ada satu lagi berikutnya ya, WhatsApp berikutnya yang saya baca nih, Pak Farid. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Ini dari pemirsa di Pilangsari, Kedawung, Pilang ya. Ini Bapak narasumber, saya ingin menanyakan berkaitan dengan kebiasaan anak saya jika mau tidur ini menginginkan ke saya dengan ibunya itu dongeng ya, dongeng. Nah, menurut Bapak narasumber, ini bagaimana? Apakah ini baik untuk pendidikan karakter? Mendongeng. Silakan. Wah, bagus sekali itu. Iya, untuk ini yang hilang juga ini Pak ya? Iya, yang kebiasaan hilang. Dongeng ke anak sebelum tidur. Itu sangat bagus sekali, dan anak ibu, wah itu sangat hebat dan itu sangat mendekatkan kepada anak. Dan ada maksudnya mendekatkan orang tua pada anak kalau dongeng itu. Dan ada satu penelitian juga bahwa mendongeng itu tidak hanya sekedar mendongeng, tapi
membuat karakter kepada anak, memasukkan program-program pikiran kita kepada pikiran anak kita. Itu adalah waktu yang sangat tepat sebelum tidur. Nah, sebaiknya ibu siapa ini? Orang tua ini mulai mencari dongeng-dongeng yang bagus. Yang bagus, yang sesuai ada keteladanan. Ada keteladanan, kemudian ada program-program yang bisa dikerjakan oleh anaknya. Oh, dongeng-dongeng itu. Dan itu sangat bagus sekali. Dan sebenarnya saya juga pengen mengumpulkan dongeng-dongeng untuk anak-anak sebelum tidur. Dan ini kebiasaan ini di kita juga sudah bergeser, Pak ya? Iya, sudah bergeser. Karena orang tua juga capek. Karena ini pernah saya lakukan waktu anak saya kecil, memang perlu berlatih. Membaca 3 halaman itu kalau napasnya nggak kuat, capek, Pak. Iya. Tapi ya harus kita mulai beli buku dongeng-dongeng di Gramedia, saya kira banyak. Pokoknya dongeng untuk anak-anak itu ya? Dongeng untuk anak-anak. Dan yang untuk menumbuhkan karakter anak juga ya? Pilihlah 2-3 halaman yang bagus. Kalau bisa dilakukan tiap hari sebelum tidur, wah sangat bagus sekali itu. Ibu beruntung nih anaknya mau minta dongeng sebelum tidur. Ini kesempatan bagus buat ibu, orang tua memasukkan hal-hal tertentu kepada anaknya. Baik. Ini WhatsApp yang terakhir yang saya baca, Pak ya. Ada 3 WhatsApp nih pagi hari ini ya. Selamat pagi ya. Selamat pagi Cirebon, dari pemirsa di Jalan Perjuangan nih Pak ya. Di Jalan Perjuangan Kota Cirebon. Nah, ini ingin menanyakan berkaitan dengan pendidikan karakter ya. Pendidikan karakter untuk tingkat dasar PAUD, SD, SMP mungkin ya, dengan anak-anak menengah, SMK, SMA, apakah menurut narasumber ini penanamannya berbeda katanya Pak, untuk tingkat dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah untuk SMA, apakah berbeda ini Pak penanamannya, caranya menurut Pak Farid? Silakan Pak Farid. Yang jelas caranya tetap berbeda ya, karena sesuai dengan umurnya dan perkembangan psikologisnya. Ya disinilah peran orang tua yang harus belajar lagi membaca. Termasuk guru di sekolah juga. Termasuk guru untuk PAUD, apa yang harus dilakukan, kemudian SD, SMP, SMA, saya kira sangat berbeda ya, sesuai dengan perkembangan psikologinya. Itu yang harus kita cermati dalam hal ini. Jadi ini berbeda-beda Pak ya. Jadi jangan menyamaratakan berarti Pak. Iya. Oke, itu WhatsApp ya dari pemirsa berkaitan dengan topik yang sedang kita diskusikan di pagi hari ini ya, penanaman pendidikan karakter ya. Dan ini untuk anak selain dongeng, itu apa menurut Pak Farid? Untuk menumbuhkan terutama oleh orang tua nih di rumah ya, apakah keteladanan juga dari orang tua? Termasuklah keteladanan dari orang tua ya, juga sangat penting selain dongeng ya. Jadi antara ucapan dengan ini nih ya, perbuatan yang dengan harus tindakan dengan tindakan. Anak adalah pemerhati yang sangat hebat. Dia bisa memperhatikan orang tuanya dengan sangat hebat. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tuanya ya pasti dia juga dengan mudah ikut melakukan juga. Itu. Jadi bagaimana orang tuanya, nanti anak juga ini bisa meniru ya? Bisa meniru. Ya nggak jauh lah, makanya ada peribahasa tidak jauh daripada pohon. Iya, jatuhnya ini ya. Jatuhnya. Karena dia kan lebih banyak tinggal dengan orang tuanya ya, jam bertemunya kan lebih banyak. Lebih banyak ya. Baik. Oke, tahan dulu nih Pak Farid, dan ada satu WhatsApp lagi yang masuk nanti. Akan saya baca setelah jeda iklan. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini. Terima
kasih, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Segmen ini saya masih mengundang Anda, silakan ya, yang ingin bergabung, ingin berinteraktif langsung, silakan di line telepon 0231 482138, atau pemirsa bisa memberikan pertanyaan Anda melalui nomor SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV ya. Kembali saya ke Pak Farid. Pak Farid, ini upaya untuk terus ya menanamkan pendidikan karakter ke anak. Ini idealnya itu dari umur berapa sih gitu Pak Farid? Ya kalau menurut teori terbaru dari mulai usia kandungan. Dari usia kandungan itu pengaruh orang tua, kecemasan orang tua itu bisa terbaca oleh anak yang ada di dalam kandungan. Sehingga kalau ada orang tua yang sekarang sedang mengandung apa, usahakan menjadi hal yang terbaik. Pikirannya, perasaannya, karena pikiran perasaan itu akan ikut kepada anak ya. Kemudian dilanjutkan dengan setelah lahir sampai umur ya 5-6 tahun usia emas lah. Karena itu sangat penting ya. Karena dalam teknologi pikiran usia tersebut apapun yang diberikan oleh orang tuanya, ucapan, perasaan apa bisa diterima. Ya, ada juga yang bilang begini ya Pak Farid, usia dalam kandungan dalam teori yang tadi disebutkan teori terbaru. Ini di saat di kandungan anak pun itu nggak apa-apa untuk diajak berdialog ya. Iya. Ada yang bilang begitu Pak Farid. Iya, betul. Nah, betul. Iya kan? Iya. Bukan berarti dalam kandungan ini tidak tahu apa-apa. Iya. Ya. Pokoknya harus diajak untuk berdialog, diajak ngobrol. Ada yang bilang begitu kan iya, Pak Farid? Betul. Dan ada lagi yang berpendapat bahwa ketika dalam kandungan ya diajak obrolan yang baik-baik, kata-kata yang positif, didengerin ngaji katanya, didengerin ngaji, didengerin musik relaksasi, musik Latin. Iya, kan ada yang bilang begitu kan? Iya, betul, itu nggak apa-apa Farid? Nggak apa-apa itu. Memang teori terbarunya seperti itu. Oke, dan kembali ke Pak Farid tadi ya dengan cara pendekatannya ngobrol ke siswa, ngobrol. Itu teknisnya gimana gitu Pak Farid? Mereka panggil tiap hari atau bagaimana? Ya akhirnya sih setiap saat ya. Setiap saat? Ketika ada waktu, setelah belajar, sebelum belajar, ketika mereka datang. Mereka panggil ke ruangan? Enggak. Gimana ketemunya aja. Bisa di kelas, bisa di ruangan, bisa waktu ketemunya di halaman atau di mana saja. Jadi ngobrol dari hati ke hati ya. Dan ini merupakan di sekolah Pak Farid ini efektif gitu, cara demikian? Efektif sekali untuk di sekolah kami. Karena akan lebih memudahkan tahap-tahap selanjutnya untuk belajar. Oh gitu ya, itu yang cara efektif ya. Kemudian juga di dalamnya ada kantin juga gitu? Nggak ada. Kan ada ya untuk menumbuhkan salah satu pendidikan karakter. Di beberapa sekolah dibuatlah kantin dengan nama kantin kejujuran ya. Ya kan, karakter juga bisa ditumbuhkan dari situ. Gitu Pak Farid ya. Belum kita coba itu. Kantin kejujuran. Ya ada yang begitu Pak Farid ya. Di beberapa sekolah untuk menanamkan pendidikan karakter agar anak jujur, ya agar anak juga memiliki karakter, itu dibuatlah kantin dengan nama kantin kejujuran gitu ya. Menurut Pak Farid, pendidikan karakter ini urgent, mendesak. Ini harus terus diterapkan ke peserta didik menurut Anda, atau ke anak-anak lah ya di keluarga itu? Oh, sangat penting sekali. Mengapa gitu Pak Farid? Ya karena ini kan bekal untuk masa datang ya. Jadi apa namanya, kita karakter ini bekal masa yang akan datang pada hidup anak kita kan. Kalau karakternya tidak dibentuk dari sekarang, ya kapan lagi? Banyak orang tua yang mengatakan, wah anak saya sih gimana, terserah anaknya. Iya kan? Iya, anaknya mau. Anaknya, itu gimana? Dengan pendapat begitu gitu Pak Farid? Kalau menurut saya sih, aduh, kasihan sekali dong anaknya. Kalau menurut dia sih, tetap kita harus mengarahkan.
Oh, orang tua nih. Ya orang tua Kedua harus orang tua nih. Karena kalau sadar sih ya sadarnya nanti ya kalau sudah terjadi. Iya. Kalau sadarnya umur 40 tahun kan kasihan waktu terbuang. Terbuang ya. Jadi menurut Pak Farid ada pendapat, udahlah saya sih sebagai orang tua apa kata anak aja gitu. Itu menurut Pak Farid ini harus diluruskan. Ya harus diluruskan. Orang tua tetap harus mengarahkan. Orang tua Maksudnya harus begitu. tetap mengarahkan lah. Ya dengan memperhatikan keinginan anaknya. Jadi kalau anaknya pengennya seni, ya jangan dipaksa untuk menang di mana? Di prestasi yang lain. Kalau senangnya olahraga, ya kita bisa memperhatikan. Cuma kalau senangnya di pelajaran-pelajaran, wah ya itu sangat beruntung. Sekarang kan itunya masih pada Pak Farid, pelajaran. jadi selama saat ini ya pendek kata bahwa sekolah-sekolah itu tidak melulu aspek kognitif ya. Kan ada teori Bloom itu kognitif, afektif, psikomotorik ya. Jadi di sekolah tidak hanya mengejar sisi kognitif saja, sisi psikomotorik juga yang tadi kita obrolkan harus gitu. Jadi begitu gitu. Iya. Betul. Kalau kognitif itu kan selalu otak, selalu nilai yang terus dikejar gitu kan? Ya, istilahnya otak kanan lah. Iya, otak kanan itu kognitif gitu ya. Sedangkan yang satunya kan masalah seni, masalah perasaan, masalah yang lainnya juga. Otak kiri ya? Yang harus diinikan. Jadi otak kanan dengan otak kiri ini menurut Pak Farid harus seimbang. Harus seimbang. Iya, jangan otak kanan dulu gitu ya. Iya. Nah kalau pendidikan karakter itu masuk kemana gitu? Otak kiri? Otak kiri ya. Otak kiri ya. Jadi ini kedua otak ini harus tetap seimbang. Tetap seimbang gitu ya. Kalau Pak Farid melihat dengan kondisi saat ini ya, kenakalan remaja misalnya, penyalahgunaan obat-obatan, taburan, ini karena pendidikan karakter yang kurang atau bagaimana menurut Pak Farid? Menurut Pak Farid, seperti apa sebagai praktisi pendidikan? Ya, pengaruh lingkungan ya. Pengaruh lingkungan itu sangat besar. Sangat besar sekali ya. Kita di sekolah sudah semaksimal mungkin mendidik, kemudian di rumah juga pasti orang tua sangat memperhatikan. Tapi ini memang di lingkungan ya. Ketika salah masuk ke lingkungan yang salah ya sudah akan terbawa. Baik. Jadi diharapkan para orang tua dan guru juga mengarahkan kepada lingkungan yang lebih baik setelah di luar sekolah. Itu ya, baik. Dan sayang sekali ini Pak Farid usai sudah kebersamaan ya di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Pak Farid, sebelum saya tutup, pesannya untuk pemirsa di rumah berkaitan dan pendidikan karakter, silakan Pak Farid. Oke, terima kasih. Buat orang tua dan guru, selamat lebih kuat lagi untuk mengajarkan karakter pada anak-anak kita. Terima kasih. Iya, untuk keluarganya? Sama juga ya untuk pada orang tua ya. Oke, terima kasih nih Pak Farid sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon ya, walaupun mendadak ya. Pak Farid, oke, terima kasih. Dan saya juga aturkan terima kasih untuk Anda, ini pemirsa yang sudah mengirimkan WhatsApp ya di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.